فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ma'asyiral akhwat, azani Allah wa iyyakunna jami'atan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih tidak henti-hentinya terus memberikan berbagai kenikmatan untuk kita semuanya. Di antara nikmat yang terbesar adalah nikmat kesehatan di atas iman wal Islam, yang dengan kenikmatan kesehatan tersebut kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahinya. Salawat dan salam terhaturkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teruntuk keluarganya, teruntuk para sahabatnya, dan kepada siapapun yang berusaha derek beliau sallallahu alaihi wasallam hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral akhwat wal ummahat, azani Allah wa iyyakunna jami'atan. Kita berada di hari-hari yang penuh dengan kemuliaan. Kita berada di hari-hari yang penuh dengan keutamaan. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajr wa layalin ashar, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Dijelaskan yang dimaksud malam-malam yang 10 adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Begitu utama amalan yang dilakukan di dalamnya, sampai-sampai pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang memberikan motivasi kepada kita semuanya. Di antara maknanya, tidak ada satu hari pun yang amalan saleh ahabbul a'mal ilallah min hadhil ayyam, daripada hari-hari ini. Jadi tidak ada amalan yang kita lakukan itu lebih dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada hari-hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, walal jihad fi sabilillah, ya Rasulullah, tidak pula jihad di jalan Allah. Maka Nabi SAW bersabda, walal jihad fi sabilillah, tidak pula jihad fi sabilillah, kecuali seorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya, kemudian dia tidak kembali lagi setelah itu. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian para ulama memberikan nasihat kepada kita semuanya, bagaimana kita benar-benar bisa memanfaatkan waktu di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah yang paling ringan namun mungkin sulit kita lakukan. Paling ringan namun mungkin
kita abaikan. Paling ringan Nabi mungkin kita belum mengamalkan sampai hari ketiga ini, yaitu apa? Memperbanyak takbir Eid. Ya, takbir sebagaimana takbir al-Eid. Jadi ketika 10 Dzulhijjah, mulai tanggal 1 Dzulhijjah itu sudah disunnahkan, disyariatkan kita memperbanyak takbiran Eid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kita membaca sendiri secara mutlak di kegiatan kita, panjenengan sambil ngomong, sambil ngomong, sambil tulang, sambil masak, memperbanyak takbir. Ini merupakan sunnah yang mungkin kita tahu, yang mungkin kita faham, tapi ternyata sampai tanggal 3 hari ini, 3 Dzulhijjah, kita belum praktekkan, ya, memperbanyak takbir. Azani Allahu wa iyyakum jami'an. Kemudian ibadah yang berikutnya yang paling dijaga oleh orang-orang soleh terdahulu adalah memperbanyak puasa. Yang setidaknya, ya, kita berpuasa H-1 sebelum Idul Adha, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah, atau puasa Arafah setidaknya. Bagaimana kita semua bisa mempersiapkan dan tidak lalai dan luput untuk bisa berpuasa Arafah atau puasa tanggal 9 Dzulhijjah, yang pahalanya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa tahun yang lalu dan tahun yang akan datang, 2 tahun sekaligus. Luar biasa bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran dan pahala kepada orang yang berpuasa Arafah. Kemudian ibadah yang dipersiapkan yang utama berhubungan dengan Idul Adha, yaitu Idul Kurban, yaitu berkurban. Yang mana syariat berkurban itu bukan sekali seumur hidup. Sebagian dari masyarakat mempercayai dan meyakini bahwa kewajiban berkurban itu hanya sekali seumur hidup. Padahal syariat kurban itu Allah Subhanahu wa taala syariatkan sepanjang tahun. Setiap Idul Kurban, ya, kita disyariatkan agar kita bisa mengeluarkan hewan kurban. Sampai-sampai Nabi SAW memberikan ancaman, man kana lahu sa' wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Kata Nabi SAW, siapa yang di saat Idul Kurban mempunyai keluasan rezeki, ya, kemudian dia tidak mau berkurban, maka jangan dekati mushola kami, jangan dekati tempat berkumpulnya kami. Kalau kita tidak boleh mendekat dengan Rasulullah SAW dan perkumpulannya, lantas kita ingin dekat dengan siapa? Padahal berkurban itu sesuai kemampuan kita, ada syarat minimalnya yang hampir semua kita itu mampu. Ya, berkurban itu tidak harus sapi yang besar, tidak harus kambing yang gede. Yang penting terpenuhi syarat-syaratnya, tidak cacat, tidak sakit, usia domba mulai 6 bulan. Kalau kambing mulai usia 1 tahun. Kalau mau sapi mulai usia 2 tahun. Ya. Terlepas powel enggak powel, standar syariatnya adalah usia. Yang penting sehat, tidak cacat, usianya terpenuhi, ya. Dan kami pengalaman di lapangan di hari-hari ini memburu hewan kurban, domba 6 bulan lebih itu ada yang 700.000, 800.000, bahkan terakhir kemarin ada yang dapat 600.000. Ya mampunya segitu, ya kita bantu carikan. Ataupun kambing, ya, kambing-kambing betina dapat harga 900, 1.100.000. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka terlebih, ya,
Hal ini sebenarnya adalah sesuatu yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berikan rezeki pada kita dan Allah tidak mengharuskan kita berkorban yang besar. Tetapi kalau kita punya kemampuan tentu yang lebih baik, maka itu adalah yang utama. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan kemudian ibadah yang utama dan utama sekali di bulan Dzulhijjah adalah ibadah haji. Masya Allah ya, rombongan Kediri Raya kemarin dan hari ini insya Allah berangkat. Insya Allah kita walaupun lihat liputannya saja itu Masya Allah kita banyak berdoa kepada Allah. Yang pertama kita doakan saudara-saudara kita. Semoga saudara-saudara kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menunaikan ibadah haji. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan predikat haji yang mabrur kepada saudara-saudara kita yang telah menunaikan haji ataupun yang nanti menyelesaikan ibadah haji. Dan kita berdoa kepada Allah semoga kita semuanya benar-benar diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu yang akan datang, tahun depan atau tahun berikutnya kita menjadi tamu-tamu Allah yang bisa menunaikan ibadah haji. Amin Allahumma amin. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan bacaan kitab Fathul Qawiyil Matin fi Syarhil Arba'in An-Nawawi yang kita kemarin telah selesai hadis keempat. Ya. Hadis dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu tentang penciptaan manusia. Ringkasnya Syekh Abdul Muhsin hafizahullah taala memberikan catatan ya, yang pertama bahwasanya Nabi SAW menjelaskan urutan proses penciptaan manusia. Kemudian yang kedua bahwasanya ruh itu ditiupkan setelah 120 hari. Ya, 4 bulan pertama menjadi segumpal nutfah, kemudian 4 bulan kedua menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian menjadi ya ketika 4 bulan ketiga barulah ditiupkan ruh di dalamnya dan kemudian dicatat oleh malaikat yang ditugaskan di dalam bab tersebut untuk mencatat bikadbi rizkinya, wa ajalihi dan ajalnya, perbuatannya, dan bagaimana bahagia dan syakiyun au sa'idun, susahnya. Al-imanu bil ghaib, kemudian yang tidak kalah penting di dalamnya Nabi SAW juga mengajarkan kepada kita agar kita beriman kepada hal-hal yang gaib, karena itu adalah urusan yang gaib tentang proses penciptaan manusia, yang mana kita mengimani hal yang gaib yang dihabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah diantara sifat orang beriman adalah beriman kepada hal yang gaib. Kemudian juga bagaimana kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pelajaran yang bisa diambil berikutnya daripada hadis yang keempat adalah ketika Nabi SAW mengatakan ya, fa wallahi alladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum, yaitu Nabi SAW mengawali nasihatnya atau peringatannya dengan apa? Sumpah. Nah, itu berfungsi untuk apa? Agar seorang atau orang yang mendengarkan apa yang disampaikan, dia lebih memahami dan memperhatikan. Ditakkidil kalam, kata Syekh. Nabi SAW mengambil sumpah tersebut agar siapapun yang mendengar perhatian. Ketika Nabi mengatakan fawallahilladzi la ilaha illa ghairu, demi Allah yang tidak ada sembahan yang boleh disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Nabi SAW bersumpah sebelum menyampaikan hadisnya. Kemudian yang berikutnya yang bisa kita ambil faedah daripada hadis keempat adalah annal a'mala bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dari finishnya, dari endingnya. Ya, seorang yang sholat dia tidak dianggap selesai sholat kalau belum salam, maka dia harus khusyuk hingga salam.
wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, contohnya sholat, maka dia harus khusyuk ketika sholat dan sampai salam barulah dia disebut selesai. Lebih luas daripada itu, maksud daripada penjelasan Syekh tentang hadis tersebut adalah bagaimana kita semua benar-benar menjaga dan berusaha istiqamah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kematian kepada kita. Innamal a'malu bil khawatim, kata Nabi SAW. Sesungguhnya amalan itu dari endingnya. Biarlah dulu 30 tahun berlalu, 40 tahun berlalu, panjenengan yang 50 tahun berlalu penuh dengan dosa dan kemaksiatan, biarlah itu akan ketidaktahuan kita, akan kejahilan kita, akan pelanggaran dan kelalaian kita. Tetapi sekarang kita memahami dan mengetahui bahwasanya kita diperintahkan Allah untuk beribadah kepada Allah sampai titik penghabisan, sampai terakhir daripada usia kita. Maka benar-benar kita berusaha mengikuti amanah Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung endingnya. Maka di waktu yang tersisa yang Allah berikan kepada kita, kita benar-benar memaksimalkan potensi diri di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita lakukan ketaatan kepada Allah dengan berbagai ragam. Apa itu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Fa idza faraghta fansab. Kalau sudah selesai yang satu, pindah yang satu. Kalau sudah selesai yang di sini, pindah yang di situ. Kalau sudah selesai melakukan ini, pindah melakukan yang terus di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya al-jam'u bainal khauf war raja, wa anna 'ala man ahsana an yakhafa su'al khatimah, wa anna man asaa la yaqnat min rahmatillah. Mengumpulkan di dalam jiwa ini rasa takut dan harap. Tidak jelek salah satunya saja. Tidak seorang itu hanya takut hidupnya penuh dengan ketakutan semata, tidak. Tetapi kita berada di tengah-tengah antara takut dan penuh harap. Kita takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, akan siksa Allah Subhanahu wa taala, akan tidak diampuni oleh Allah dari pelanggaran-pelanggaran yang sudah kita lakukan. Tetapi kita juga punya harapan, innallaha ghafurur rahim. Allah zat yang maha mengampuni lagi maha mengasihi. Maka kita terus berbuat baik, beramal soleh, dan kita berharap Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihatnya kepada salah seorang sahabat, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun berada, baik di sirri wal alaniyah, baik sendiri ataupun di keramaian. Kemudian Nabi memberikan nasihat yang kedua setelah takwa, wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan selalu ikutilah kejelekan, pelanggaran, kemaksiatan yang telah kita lakukan. Terlepas daripada pelanggaran yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Tapi kita adalah orang-orang yang banyak melanggar daripada syariat Allah. Maka kata Nabi apa? Wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka sekarang kita telah sadar, maka kita banyak berbuat baik dan beramal soleh. Kata Nabi SAW, tamhuha, dengan banyaknya amal soleh yang kita lakukan sekarang dan ke depan, maka itu akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Kebaikan dan amal soleh yang kita lakukan terus menerus ke depan menghapuskan apa yang sudah kita lakukan daripada dosa yang telah lalu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, kata Nabi SAW, dan bergaullah sama manusia dengan akhlak yang baik.
Kemudian yang kesembilan, annal a'mala sababu dukhulil jannah wan nar. Amal yang kita lakukan itu adalah sebab kemana kita kembali. Sekali lagi, amalan yang kita lakukan itu menjadi sebab kemana kita ingin kembali. Sementara di surga, sementara di akhirat kelak cuman ada dua tempat kembali, al-jannah wan nar, surga dan neraka. Kita sudah dikasih tahu, sudah paham bahwa nanti kita akan kembali, ngumpulnya cuman ada dua tempat, surga atau neraka. Surga yang penuh dengan kenikmatan atau neraka yang penuh dengan siksaan. Kita sudah tahu dengan sadar. Maka bagaimana kita sekarang beramal? Bagaimana kita sekarang mempersiapkan diri? Ya, akankah kita pengen balik ke tempat yang penuh dengan siksa atau dengan penuh kenikmatan? Azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka usaha tidak mengkhianati hasil. Maka bagaimana kalau kita ingin kembali kepada Allah, kembali ke surga Allah Subhanahu wa taala, maka kita benar-benar mempersiapkan dengan amalan-amalan yang terbaik. Kemudian yang terakhir, kata Syekh Abdul Muhsin hafizahullah taala, anna man kutiba syaqiyan la yu'lamu halau fid dunya wa kadza aqsuhu. Sesungguhnya ketika pembahasan bahwa di usia 120 hari seorang bayi di dalam perut seorang ibu, maka telah dicatatkan kebahagiaan dan kesusahannya. Bukan berarti ketika seorang berada di dalam kesusahan kemudian dia mengatakan, aku ditakdirkan hanya untuk susah, aku hidup ditakdirkan hanya untuk tidak bahagia. Tidak boleh seperti itu seorang berputus asa. La yaqnat min rauhillah. Maka dia berusaha, berikhtiar dan terus berikhtiar, bahwasanya di depan ada takdir yang baik, di depan ada takdir yang lebih baik. Semua bisa diusahakan, semua kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Azani Allahu wa iyyakum jami'an. Itu apa yang bisa diambil daripada hadis keempat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizallahu ta'ala. Sekarang kita masuk pembahasan baru, al-haditsul khamisu, hadis yang kelima. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, al-haditsul khamis, an ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anhu qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah, kunyahnya Ummu Abdillah. Kalau Ummul Mukminin itu julukan, lakop dalam bahasa Arab, lakop julukan itu berarti lakop. Kalau kunyah itu adalah nama yang diawali dengan abu, ummu atau ibnu. Lakopnya adalah Ummul Mukminin, kunyahnya adalah Ummu Abdillah. Dia istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling baik, yang terbaik. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa istri terbaiknya Rasulullah SAW adalah Khadijah dan Aisyah. Bahkan mereka para ulama tidak bisa membedakan mana yang lebih utama, Khadijah dan Aisyah. Dua-duanya utama. Maka para ulama menjelaskan kalau kita harus memilih satu yang utama, maka pembagiannya sebagai berikut. Istri Rasulullah SAW yang paling utama di awal Islam adalah Khadijah radhiyallahu taala. Di awal Islam adalah Khadijah radhiyallahu taala. Bagaimana Khadijah memberikan dukungan penuhnya untuk dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua hartanya digunakan untuk berdakwah.
Azani Allah wa iyyakum jami'an. Di saat Rasulullah SAW sangat membutuhkan bantuan dan suaka. Adapun kalau dilihat setelah meninggalnya Rasulullah SAW, maka istri Nabi SAW yang paling utama, yang paling mulia adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala. Dia adalah istri-istri daripada istri-istri Nabi SAW yang paling banyak menyebarkan ilmu, paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala. Dari Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayati li Muslimin, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Maka ketika kita belajar hadis, belajar seperti ini, maka ego yang ada pada diri kita harus kita letakkan terlebih dahulu. Ego yang biasa kita kedepankan harus kita letakkan terlebih dahulu. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang mengada-ngadakan, membuat-buat di dalam urusan agama ini, dia membuat-buat inovasi-inovasi ibadah, fahuwa raddun, maka tertolak. Karena Rasulullah telah membawa syariat sempurna. Kita mencontoh semua yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam yakun yauma idzin dina falaysa din. Yang pada hari itu bukan disebut agama, maka sampai kiamat tidak disebut agama. Yang pada hari itu tidak disyariatkan, tidak dilakukan, maka sampai kiamat tidak dilakukan. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim lebih spesifik, wa fi riwayat ali Muslimin, dan ada riwayat dari Imam Muslim saja. Kalau yang tadi membuat-buat buatan inovasi daripada sebuah ibadah yang tidak pernah dicontohkan Nabi SAW, maka tertolak. Lebih spesifik, Imam Muslim membawakan hadis yang berbunyi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan sebuah amalan, baik dia buat sendiri ataupun ikut-ikutan atau mengamalkan buatan orang lain, dia mengamalkan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan di dalam syariat ini, tidak pernah diperintahkan dalam syariat ini, dan keluar dari apa yang menjadi kewajiban bagi seorang yang beramal harus di atas koridor syar'i, maka kata Nabi SAW, fahuwa raddun. Yang mengatakan, yang menjas adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak pernah diajarkan di dalam agama ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukannya atau tidak pernah memutuskannya, maka itu tertolak. Maka itu tertolak. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Pernah di suatu waktu, ya, saya menghadiri atau menemani lebih tepatnya, waktu itu Ustadz kami rahimahullah taala, Ustadz Masruhin Sahal, dulu mudir pimpinan Pondok Pesantren Al Mansur yang pertama, rahimahullah. Beliau meninggal ketika Covid. Saya ikut debat di Jombang di dalam membahas masalah hadis ini, ya, kisah mungkin sekitar 20 tahun yang lalu. Maka saudara-saudara kita mengatakan bahwa Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu adalah orang yang melakukan bid'ah, melakukan perkara baru, yaitu apa?
dengan mengatakan nikmatul bid'ah hadhihi, tentang sholat tarawih berjamaah. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka kita luruskan yang pertama, pengetahuan tentang sholat tarawih. Sholat tarawih itu sudah ada sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW keluar hari pertama, keluar hari kedua, hari ketiga Rasul tidak keluar, disebabkan Rasulullah takut kalau sampai sholat tarawih itu Allah wajibkan. Ini Rasulullah rahmatan lil alamin. Jadi ini adalah sholat tarawih adalah sesuatu yang sunnah, yang sangat dianjurkan, tapi tidak mencapai derajatnya wajib. Ya. Iman kalau orang meninggalkan sholat tarawih, tapi kalau dalam kondisi tertentu dia nggak sholat tarawih, maka dia tidak berdosa, karena bukan apa? Bukan seperti sholat wajib. Maka Rasulullah tidak ingin sholat tarawih ini menjadi hal yang wajib. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu telah mendapatkan stempel dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, ya, hadis yang panjang tentang alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kalian itu pegang sunnahku, jalan hidupku, dan juga jalan hidupnya khulafa'ur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhum. Jadi apa yang dilakukan Umar bin Khattab sudah dapat stempel dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalak panjenengan membuat inovasi baru dalam ibadah. Siapa yang melegalkan bahwa amalan tersebut diterima di dalam ketika kita melakukan ibadah tersebut. Jadi dua hal ini cukuplah menjadi kita menurunkan ego. Oh, yang pertama, Umar bin Khattab tadi melakukan sholat tarawih berjamaah itu bukan hal yang baru, tapi memang lama. Jadi Masjidil Haram, Masjid Nabawi ketika itu, ya, banyaknya manusia yang sholatnya itu gerombol-gerombol sendiri-sendiri, banyak, ya. Akhirnya disatukan oleh Umar dengan satu imam. Dan dulu pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dihidupkan kembali oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Yang kedua, terlepas dari nomor satu, apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala telah mendapatkan legalisasi. Nabi SAW sudah perintahkan kepada umatnya dengan apa? Kita berpegang teguh kepada sunnahnya Rasul, jalan hidupnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, juga jalan hidupnya Khulafaur Rasyidin, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, siapalah kita ketika kita dengan pedenya membuat sebuah amalan, mengatakan kepada manusia, bacalah, ya, walaupun ini baca surat Al-Fatihah, bacalah surat Al-Fatihah 5.000 kali, nanti tahan banting, nanti rezeki lancar. Nah, ini semua merupakan apa? Pembuatan inovasi ibadah. Al-Fatihahnya benar, Al-Fatihahnya benar, ya. Tapi ketika kita mengatakan bacalah 5.000 kali, ini tidak ada tuntunannya. Bacalah 1.000 kali, tidak ada, ya, yang menunjukkan akan hal tersebut. Maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bahwa sholat, ya, sholat disyariatkan, sholat sunnah mutlak, 2 rakaat. Sholat ba'dal wudu, 2 rakaat setelah wudu. Masya Allah, bagaimana keutamaannya, ya. Ada terompahnya salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sudah berjalan-jalan di surga lantaran apa? Keutamaan yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, selalu menjaga sholat 2 rakaat setelah wudu, kapanpun, mutlak, dan lain sebagainya. Boleh. Tapi kalau kita mengkhususkan, ya, maka kita perlu ada dalil. Misalnya, pokok aku lek mlebu omah kudu neng kamar sing tengah, aku sholat 2 rakaat, kudu neng kono. Nah, ini kudu neng kono kuwi, ini sing boten pareng. Dalam bab puasa,
Ya, banyak sebagian saudara-saudara kita ya puasa ngebleng. Nah, puasa ya bleng dari sahur sampai sahur. Padahal Nabi SAW mengajarkan namanya puasa itu dari masuk fajar sampai terbenamnya matahari. Ya, Nabi SAW mengajarkan demikian. Ya, asyam wa al-imsaku minal mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'an niyyati ta'abbudan ilallah. Namanya berpuasa, jenengan mau puasa Senin, puasa Kamis, puasa Daud, puasa tengah bulan, puasa Arafah, puasa Ramadan yang wajib sebulan. Bagaimana tata cara puasa? Menahan diri dari hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ini syariat. Terus jenengan nggak yakin, jenengan kurang puas, lek mau sak dino opo pahalane kurang gede. Aku minimal buka bar traweh. Pernah saya dengar orang seperti ini. Bukanya minimal bar traweh. Ada yang puasa dari ngebleng tadi, sahur sampai sahur. Wih, pahalane tambah gede pol itu. Nah, menatakan pahala tambah gede pol ini siapa? Nabi tidak pernah mengajarkan. Inilah yang dimaksud hadis yang diriwayatkan Ummul Mukminin, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang mengamalkan sebuah amalan, dia anggap itu adalah ibadah yang dilakukan, tapi tidak pernah diajarkan di dalam agama ini, fahuwa raddun, tertolak, boten dapat pahala malih, malah belum. Ya, pengen pahalane kuwate lebih gede kayak liyane, tiba malah zong. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi kita kembali kepada kaidah. Ya, kaidah beribadah itu asalnya haram sampai kita tahu bahwasanya ibadah tersebut disyariatkan. Ya. Jadi asal ibadah itu haram. Sampai kita tahu bahwa ibadah tersebut disyariatkan. Beda dengan urusan muamalah, ya, muamalah dunia dan makanan, hal yang berbau dunia, maka asluhu halal. Panjenengan disuguhi rawon neng mantenan, yes dimamai, hukum masalah daging halal. Tiba-tiba wis entek rong piring diomongi, mbak ngerti gak mbak? Ini rawon itu rawon biasa. Lah rawon apa? Rawon banteng. Bingung jenengan, banteng ini hukumnya apa ya? Wes, gak usah bingung, halal. Karena tadi hukum asalnya halal sudah. Gak usah ditok nih malih, nggih. Halal, hukum asalnya halal. Nggih. Iki duduk rawon sapi, rawon banteng. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hadal hadis asal fi waznil a'mal adh-dhahirah. Ya, apa yang bisa kita ambil dari faedah hadis ini? Syekh Abdul Muhsin menjelaskan bahwa hadis kelima ini adalah timbangan amal soleh yang kita lakukan, ya, daripada semua amal yang dohir, amal soleh yang bisa dilihat oleh mata dohir, apapun itu harus sesuai koridor syar'i. Adapun amalan batin itu adalah hadis yang pertama kemarin, innamal a'malu bin niyah. Jadi ringkasnya, setelah kita memurnikan niat hanya untuk Allah, yang kedua adalah kita harus perhatian bahwa amal soleh yang kita lakukan benar-benar sesuai syariat dan tidak bersinggungan dengan syariat. Ya, azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka para ulama menjadikan dua hal tersebut menjadi syartun atau syartani liqabulil amal. Dua syarat diterimanya sebuah amalan. Yang pertama adalah an-niyatu wal ikhlas, ikhlas karena Allah, diniatkan hanya untuk Allah.
yang kedua adalah al-mutaba'ah, mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa-apa yang tidak diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan fahuwa raddun, tertolak. Azani Allahu wa iyyakum jami'an. Ma yustafadu minal hadis. Kita langsung pada poin apa yang bisa kita ambil manfaat dan faidahnya dari hadis kelima ini. Qala al-musannifu rahimahullahu, qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala, mimma yustafadu minal hadis. Yang pertama, tahrimul ibtida'i fid din. Tahrimul ibtida' fid din. Hukumnya haram al-ibtida', membuat-buat atau mengada-ngadakan sesuatu di dalam agama. Tanda kutipnya apa? Di dalam agama, berhubungan dengan amalan. Ini keliru sebagian kaum muslimin ketika kita membahas tentang al-bid'ah, kemudian mengatakan, lah kowe kuwi ngomong nih bid'ah, rene numpak motor, numpak mobil, numpak unta. Kono Nabi SAW nggak pernah numpak mobil, Nabi nggak pernah numpak motor. Ya, sampean numpak unta, lek kaji aja numpak pesawat. Ini adalah pemahaman yang keliru. Jadi maksud bid'ah yang mungkarah, yang mendapatkan ancaman Nabi SAW, fahuwa raddun tersebut adalah berhubungan dengan amalan, inovasi amalan. Kenapa dikatakan inovasi? Karena Rasulullah tidak pernah mengajarkan. Kalau dunia teknologi, maka benar kata Honda, inovasi tiada henti gitu. Adapun amalan nggak bisa diberlakukan inovasi tiada henti, nggak ada. Saklek amal ibadah, kita beramal yang lempeng-lempeng saja. Diajarkan Nabi SAW yo dilakoni, nggak diajarkan yo rasa dilakoni. Gampil mawon. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Yang kedua, annal amal al-mabniya ala bid'atin mardudun ala sahibihi. Sesungguhnya amalan yang sudah dilakukan oleh seorang yang melakukan amalan tersebut, dan amalan tersebut ternyata adalah amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau yang disebut dengan amalan bid'ah, mardudun ala sahibihi, maka dia tertolak. Berharap kebaikan yang besar, berharap pahala yang besar, ya, ternyata tidak membuahkan pahala sedikit pun, bahkan bisa menjadi dosa. Doh, beramal dosa. Iya, karena kita sudah tahu, sudah paham ini gak boleh, ini dilarang, yang seperti ini boten pareng, tapi panjenengan tasih ngeyel mawon. Aku ki gak marem, aku lek gak maca subhanallah ping 15.000. Hitung sampai beto kalkulator neng di. Maca subhanallah walhamdulillah niku sae, tapi jenengan membatasi hanya 15.000 niku sing boten sae. Perbanyaklah tanpa membatasi. Itu termasuk al-kalimatut thayyibah. Monggo sak lolose jenengan. Dan di antara apa yang disampaikan di awal mukaddimah tadi, di hari-hari ini ada sebuah sunnah bacaan yang kita mungkin sampai tanggal 3 Dzulhijjah ini belum melakukan nopo takbiran. Yo coba terbantal meneh ndamel mic mengke geger kampung iki. Mungkin jenengan sing gadah mic sound system teng griya moro-moro takbiran, anake kon takbiran. Saudara-saudara kita yang belum memahami, wow iki aliran apa meneh iki. Biasane mek bedone sedina iki wis tanggal 3 wis takbiran. Meneh jenengan terus ndamel rawon beh dikira wis boleh sapi. Nggih.
Takbiran Id disunahkan dari tanggal 1 Dzulhijjah. Ya. Takbiran Id dengan aktivitas panjenengan sambil takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kalau lelaki boleh mengencangkan suaranya, bahkan ada beberapa sahabat Nabi SAW dulu kalau di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini mereka jalan-jalan ke pasar itu sambil takbiran. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Yang ketiga, anan nahya yaqtadil fasad. Ini harus kita yakini. Ini hubungan dengan keyakinan. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang sesuatu, mboten paringi sesuatu, melarang niku bahasa Jawine napa Bu? Memboten paringi. Kan nek nggak oleh kan mboten pareng Mas. Lelek melarang. Napa? Rasulullah ngendika niki mboten pareng lah niku pripun nek mboten pareng kula nggih radi-radi belajar Jawa saithik sakedhik mosok Jawa lali ra iso Jawa nggih ini harus kita yakini apa kata Nabi SAW annana ya yaqtadil fasad kalau Nabi melarang berarti niku Allah elek api koyok ngene mosok dikiran koyok ngene bas wengi bleng lho gak oleh jare malah dosa jan ajaran apa meneh kuwi kita yakin ketika Nabi melarang berarti tidak baik mungkin kita bisa menerima suatu hal yang mungkar yang nampak oleh nyata dalam syariat misalnya wala taqrabuz zina jangan dekati zina maka nanti akan muncul ya anak-anak yang lahir di luar nikah kelihatan mata kita bisa nerima oh zina gak oleh haram bisa nerima tapi berhubungan dengan ibadah kadang kita tidak bisa menerima ya seperti puasa tadi oh bosnya lek poso ngebleng iku ya poso dari sahur sampai sahur kan yo pahalanya 2 kali lipat wong mek disyariatkan subuh sampai maghrib pahalane ya Allah sendiri yang akan membalasnya ya kan ila sab'i mi'ati dhifin amal soleh itu hukum asalnya dikalikan 10 kali lipat ganjaran dan pahala sampai 700 kali lipat kata Allah Subhanahu wa taala illa shaum kecuali puasa wa ana ajzibi dan aku yang akan belasnya keluar dari rumah 700 kali lipat lah kula mek subuh sampai maghrib lah ya tambah wapi jos subuh sampai subuh perkiraan kita seperti itu akal kita mengatakan seperti itu tapi apakah itu baik? Tidak baik kita yakin itu tidak baik karena syariatnya puasa apapun puasa yang kita lakukan dari subuh sampai maghrib bahkan Nabi SAW menyebutkan la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitrah manusia itu akan selalu dan always ya, dalam kebaikan kalau dia menyegerakan berbuka sudah maghrib wis sedang buka orang gak ngenteni maghriban sik mboten batal sik posone Nabi mengatakan la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitrah azani Allah wa iyyakum jami'an ini menunjukkan kita harus yakin bahwa apa yang diperintahkan Nabi itu baik dan apa yang dilarang itu jelek walaupun otak kita enggak meyakini itu jelek tapi kita harus yakin dalam hati kita bahwa apa yang dilarang Nabi itu jelek di antaranya adalah amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian yang berikutnya annal amal salih idza utiya bihi ala ghairi wajhil masyru' katanafful fi waqtin nahyi bi ghairi sabab wa siyamu yaumil 'id wa nawa dzalik fa innahu batilun la yu'taddu bihi ada amalan-amalan saleh itu saleh yang dia itu diperintahkan
Namun kadang ada waktu yang membatasinya, tidak boleh di waktu tersebut untuk melakukan. Maka kalau dilakukan, maka batal juga. Batil. Contohnya apa? Syariat sunnah puasa, tapi puasanya pada tanggal 10 Dzulhijjah atau ketika sholat Id atau hari-hari tasyrik atau pada tanggal 1 Syawal. Biasa puasa Senin Kemis ya Ustaz. Ya tapi sesuk Senin ki bodoh lho Mbak Yu. Mboten nangsal bodoh-bodoh niku poso. Jadi ada jumlah total 5 hari seorang nggak boleh puasa. Puasa apapun itu. Ya baik puasa sunnah ataupun puasa qadha, yaitu 4 hari di bulan Dzulhijjah pada tanggal 10, 11, 12, 13. Tanggal 10 itu hari raya Idul Adha. Yang 11, 12, 13 namanya Yaumut Tasyrik. Nabi SAW bersabda, Ayyamut Tasyrik yauma aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari makan, minum dan banyak takbiran. Dan pada 1 Syawal. Jadi 5 hari itu panjenengan masih jenengan puasanya bagus, mengakhirkan sahur, menyegerakan berbuka, menahan semua yang batalkan puasa. Posone jenengan batil karena dilarang dalam syariat untuk berpuasa di 5 hari tersebut. Yang berikutnya, anna hukmal hakim la yughayyir ma fi batinil amr. Liqauli sallallahu laisa alaihi amruna. Ya, sebuah hukum yang dikeluarkan oleh hakim yang pada hal ini adalah Nabi SAW telah mengatakan laisa alaihi amruna, yang tidak ada urusan pada kami. Maksudnya kita tidak pernah mengajarkannya, maka tertolak apa yang dikerjakan. Yang terakhir, an-sulhal fasid batilun wal mahud alaihi mustahiq qurrat kama fi haditsil asif. Azani Allahu wa iyyakum jami'an. Itu yang bisa kita bahas pada pertemuan Dzulhijjah kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memantapkan hati kita untuk senantiasa beramal soleh dan mengisi waktu di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini dengan kebaikan, amal soleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya kita tidak mampu banyak beramal soleh karena wala haula wala quwata illa billah. Kita mohon maunah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita semuanya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Mungkin dari jamaah ada pertanyaan, kiranya bisa dijawab. Kalau tidak bisa dijawab bisa ditanyakan pada ustaz yang lain. Barakallahu fiikum jami'an. Gimana panitia? Ada pertanyaan? Kosong? Oke. Sami siam kata saya lemes. Oke. Nam, maafis soal. Nakhtatim bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.